Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Widitya Leoni. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan melakukan eh, presentasi atau menjelaskan terkait tugas pengujian laporan keuangan full Excel for Accounting. Nah, di sini kita memiliki laporan keuangan dari perusahaan laris elektronik, di mana laporan keuangan ini harus kita lakukan pengujian dulu untuk dapat dilihat bahwa apakah terdapat kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini maka kita sebut dengan temuan pemeriksaan. Nah, langsung saja temuan pemeriksaan yang kita dapatkan yaitu yang pertama pada bagian piutang dagang, yaitu tidak menggunakan rumus pada saldo JPN bagian debit. Nah, di sini kita lihat akun piutang dagang yang kita miliki, yaitu sebesar 201.655.850. Nah, pada piutang dagang yang kita miliki, yang setelah kita audit ternyata berbeda hasilnya dengan apa yang telah klien catat. Nah, perbedaan ini bisa diakibatkan karena tidak adanya penggunaan rumus tadi, sehingga kita masukkan rumusnya, yaitu dengan cara mengcopy pada bagian JPN yang bagian debit pada akun sebelumnya, tapi jangan lupa untuk mengganti akun nomor perkiraan yang terkait, yaitu nomor perkiraan dari piutang dagang. Karena jika kita salah dalam penggunaan nomor perkiraan yang terkait, nah maka hasilnya juga akan salah. Sehingga setelah kita lakukan pengujian hasilnya berbeda dan selisih yang kita dapatkan yaitu 99.000. Sehingga dengan adanya selisih ini, maka temuan pemeriksaan kita adalah lebih catat. Nah, selanjutnya adalah pada akun persediaan barang dagang, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu tidak menggunakan rumus pada saldo jurnal memorial bagian kredit. Nah, dapat kita lihat di sini pada persediaan barang dagang kita, yakni sebesar 800.285.200. Nah, tidak menggunakan rumus, dan kita lakukan pengujian dengan menggunakan rumus, maka didapatkan hasilnya adalah 885.200, sehingga menghasilkan selisih sebesar minus 19.800.000. Nah, karena adanya selisih dari yang dicatat dengan yang seharusnya sebesar 19.800.000 minus, maka temuan pemeriksaannya adalah kurang catat. Nah, selanjutnya adalah pada akun akumulasi penyusutan bangunan, yaitu tidak menggunakan rumus pada saldo bagian awal. Nah, di sini kita lihat bahwa akun akumulasi penyusutan bangunan, yaitu saldo awal, yaitu sebesar 270 juta. Nah, di sini saldo awalnya mereka masih tidak menggunakan rumus. Nah, sehingga kita harus buat penggunaan rumusnya, yaitu sebesar dengan cara sama dengan neraca awal pada akumulasi penyusutan bangunan. Nah, hasilnya tetap sama, namun dengan menggunakan rumus. Sehingga dengan demikian, maka tidak adanya selisih dari akumulasi penyusutan bangunan tadi. Nah, sama seperti sebelumnya, akumulasi penyusutan peralatan juga tidak menggunakan rumus pada saldo awal. Nah, kita lihat di sini bahwa akumulasi penyusutan saldo awalnya yakni sebesar 14.907.813. Nah, tidak menggunakan rumus, maka kita menggunakan rumus sama dengan pada neraca awal yang kita miliki. Selanjutnya juga sama, yaitu akumulasi penyusutan kendaraan, caranya sama, yaitu lihat di buku besar kita, bahwa pada akun ini saldo awalnya juga tidak menggunakan rumus, maka kita gunakan rumus agar
lebih efisien dan menghindari kesalahan. Nah, selanjutnya adalah hutang dagang. Nah, di hutang dagang ini tidak menggunakan rumus pada saldo akhir. Sumbernya juga sama, yaitu buku besar. Nah, kita lihat hutang dagang yang kita miliki. Nah, di sini saldo akhirnya tidak menggunakan rumus. Nah, yaitu sebesar 139.683.700. Nah, pas kita menggunakan rumus, yaitu hasilnya tetap sama, yaitu sebesar 130.600. Hasilnya berbeda, yaitu 130.683.700. Nah, karena tidak adanya kesalahan, tidak adanya penggunaan rumus tadi, maka bisa saja menimbulkan kesalahan seperti ini, sehingga kita buat rumus untuk saldo akhirnya. Nah, dengan adanya perbedaan tadi, maka saldo akhir yang kita punya yaitu untuk selisihnya yaitu sebesar 9 juta. Nah, karena ada selisih sebesar 9 juta, maka temuan pemeriksaannya adalah lebih catat. Nah, selanjutnya adalah pada akun penjualan pada buku besar. Nah, kita lihat di sini bahwa akun penjualan yang kita miliki itu sebesar 183.332.500. Nah, tidak menggunakan rumus juga, sehingga kita gunakan rumus dan mendapatkan hasilnya yaitu 183.233.500. Nah, sehingga selisihnya adalah 99.000. Nah, karena adanya selisih tadi, maka dapat kita lihat bahwa temuan pemeriksaannya yaitu lebih catat. Selanjutnya adalah pembelian. Nah, di sini pembelian juga keterangannya yaitu tidak menggunakan rumus pada saldo jurnal pembelian bagian kredit. Nah, di sini kita lihat jurnal pembelian kita bagian kredit. Nah, jurnal pembelian kita bagian kredit adalah sebesar 332.373.600. Nah, di sini setelah kita lihat maka hasilnya 323.373.600. Nah, berbeda setelah kita masukkan rumus hasilnya berbeda, maka ada selisih sebesar 9 juta. Nah, dengan adanya selisih 9 juta ini, maka pada akun pembelian ini adalah lebih catat. Nah, selanjutnya kita masuk sehingga dari nomor 1 sampai nomor 8 tadi, temuan pemeriksaan yang kita dapatkan bersumber dari buku besar. Nah, selanjutnya kita masuk dari temuan pemeriksaan untuk neraca lajur. Nah, karena buku besar yang kita miliki terdapat beberapa kesalahan, maka sehingga neraca lajur yang kita punya juga mestinya memiliki kesalahan yang sama karena kita masih merujuk pada buku besar sebelumnya, sehingga kita harus menguji dan mengecek, memeriksa bagian neraca lajur yang kita punya. Nah, di sini neraca lajur yang kita punya yaitu piutang dagang. Ini karena kita mengalami kesalahan karena tidak menggunakan rumus, maka saldonya berbeda. Persediaan barang dagang juga demikian, hutang dagang. Kemudian kita lihat di sini ternyata selain yang kita lakukan tadi juga terdapat perbedaan pada bagian penjualan, bahwa mereka tidak menggunakan rumus pada bagian kredit laba ruginya. Nah, sehingga harus kita uji apakah ini benar atau tidak dengan cara menggunakan rumus pada bagian ini, sehingga kita dapatkan bahwa setelah diuji hasilnya adalah 520.218.500. Nah, memiliki perbedaan antara penjualan yang klien miliki dengan penjualan yang telah diaudit, sehingga selisihnya yaitu sebesar 198.000. Nah, 198.000, sehingga di sini temuan pemeriksaannya adalah lebih catat.
Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa akun pembelian juga tidak menggunakan rumus pada saldo pembelian kredit. Maka di sini neraca lajurnya kita lihat bahwa di akun pembelian tidak menggunakan rumus. Nah, benar mereka tidak menggunakan rumus sehingga kita lakukan uji. Nah, sehingga hasilnya berbeda dari apa yang klien catat dengan apa yang seharusnya, sehingga memiliki selisih sebesar 9 juta. Nah, ini disebut temuan pemeriksaannya disebut lebih catat. Kemudian kita lihat karena kita memiliki beberapa kesalahan dari saldo-saldo yang kita miliki daripada akun-akun yang terdapat pada neraca lajur. Dengan demikian, maka keseimbangannya juga tentu akan berbeda. Kemudian temuan yang kita dapatkan juga keseimbangan pada debit laba rugi salah, tidak menggunakan rumus. Nah, kita lihat di sini. Nah, mereka klien tidak menggunakan rumus keseimbangan ini dengan menjumlahkan dengan laba rugi yang mereka punya, sehingga hasilnya tidak akan balance. Nah, maka kita perlu untuk menjumlahkan keseimbangan dengan laba rugi, sehingga keseimbangan akhir yang kita miliki akan balance atau seimbang. Nah, untuk temuan pemeriksaan selanjutnya, yaitu keseimbangan pada kredit neraca salah atau tidak menggunakan rumus. Nah, di sini kita bisa lihat pada akun neraca lajur kita bahwa keseimbangan yang mereka miliki yaitu sebesar 2.475.744. Nah, sementara yang kita miliki yakni sebesar 2.486. Nah, ini salah karena laba dari yang dicatat klien dengan laba yang telah dilakukan pengujian itu tentu saja berubah karena adanya perubahan-perubahan tadi. Nah, selanjutnya langsung masuk kepada adanya perbedaan saldo laba rugi sebelum dan setelah laba rugi. Seperti yang telah dikatakan tadi, dengan adanya perubahan-perubahan, maka laba rugi kita juga pasti akan mengalami perbedaan. Nah, di sini laba rugi yang mereka miliki yaitu sebesar 30.834. Nah, sementara setelah diaudit, laba ruginya adalah sebesar 19 juta. Laba yang kita miliki yaitu sebesar 19.935.71. Nah, dapat kita lihat di sini. Maka selisihnya adalah 10.899.000. Nah, di sini kita lihat lagi laba rugi di sini juga bisa dapat kita lihat pada akun laba rugi. Nah, selain di neraca lajur, kita dapat melihat di akun laba rugi untuk temuan pemeriksaan perbedaan saldo laba rugi ini. Nah, di mana akun laba rugi ini kita dapat melihat dengan jelas, maka adanya perbedaan laba rugi dari 30 juta hingga 19 juta setelah diaudit. Nah, di sini lanjut kepada temuan pemeriksaan selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Adanya perbedaan saldo modal akhir sebelum dan setelah diaudit. Nah, kita lihat laporan perubahan ekuitas kita bahwa modal akhir yang dicatat yaitu sebesar 1.514.554.822, sementara yang berbeda dengan maka itu karena adanya kesalahan tadi, maka akan modal akhirnya tentu saja akan berbeda juga. Nah, sehingga ada selisih di sini yaitu sebesar 10.899.000. Kemudian kita lihat pada neraca kita juga pasti saja akan berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya neraca merujuk pada buku besar. Neraca kita merujuk kepada buku besar dan neraca lajur yang belum diperbarui. Maka setelah diperbarui dapat kita lihat perbedaannya bahwa pada bagian
yang dicatat itu 2.015.760.372, sementara seharusnya adalah berbeda dengan apa yang dicatat. Nah, sehingga selisihnya yaitu sebesar 19.899.000. Nah, kemudian kita lihat pada laporan arus kas. Nah, karena kita telah melakukan pengujian dan melakukan pembenaran atas kesalahan-kesalahan tadi, sehingga seharusnya pada bagian buku besar laporan arus kas kita ini sama jumlahnya dengan buku besar kita, yaitu bagian sama dengan jumlahnya pada buku kas kita, yaitu dengan menjumlahkan bagian kas dan bank, maka hasilnya pasti akan sama dengan laporan arus kas yang kita miliki. Selanjutnya juga demikian, yaitu bahwa piutang akan sama dengan hasil buku besar kita. Nah, kita lihat hasil buku besar kita untuk bagian piutang, yaitu 119.397.850. Nah, sama dengan akun yang kita miliki, akun piutang dagang yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah hutang, yaitu sebesar 130 juta. Maka kita lihat di sini akun kita lihat di sini akun hutang kita yaitu sebesar sama yaitu 130 juta 683.700. Nah, kemudian kita lihat penjualannya, kemudian pembelian. Nah, di sini tidak ada kesalahan, buku pembantu piutang, buku pembantu hutang juga tidak ada kesalahan, sehingga dengan demikian itu saja temuan yang kita dapatkan untuk laporan keuangan yang dimiliki oleh Laris Elektronik ini. Dengan berakhirnya penjelasan saya terkait tugas pengujian laporan keuangan dari Laris Elektronik, maka berakhir pula video ini. Jika ada terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.